kelapa sawit di Indonesia banyak? Ustaz mau tanya, minyak gorengnya jarang apa banyak? Ngantri apa enggak? Mana yang ngantri? Tepuk tangan. Itu para pejabat, dia takut kepada Allah, dia nggak bakalan korupsi. Orang Islam, orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke kaya-kaya. Maka semuanya harus pakai iman, bukan perasaan. Kalau pakai perasaan mah, ya Allah illallah, yang lebih besar dari yang tadi. Mau nggak kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu sore hari ini. Tidak akan lama karena memang waktu juga yang memisahkan kita, dan tidak akan panjang dikarenakan sekarang sudah jam 5 lewat. Tapi mudah-mudahan walaupun sebentar nanti bisa bermanfaat insya Allah. Alhamdulillah, kita sedikit lagi masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang Allah peruntukkan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Diwajibin apa, Bu? Berpuasa. Puasa itu Bapak dan Ibu sudah tahu belum maknanya apa? Al-imsaku, as-sawmu al-imsaku anil ukli wasyurbi atau wa anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi ma'an niyyah, yakni menahan lapar dan juga haus. Dari kapan? Dari terbit sampai kemudian tenggelam mata, atau kalau bahasa kita dari masuk waktu sampai masuk waktu. Alhamdulillah. Nahan haus, nahan lapar, Ustadz mau tanya, berat atau ringan? Yang benar. Assalamualaikum. Berat atau ringan? Aku. Kalau Ustadz suruh ibu sama bapak nyuruh anaknya, nak jangan kau makan dari pagi sampai nanti sore ya nak. Kira-kira ibu itu sayang sama anak apa tega sama anak? Sayang sama anak.
Loh, kebalik urusannya. Yang Ustaz tanya, anak enggak dikasih makan dari pagi sampai sore, orang tuanya sayang apa jahat? Jahat. Jawab yang kompak, jahat atau sayang? Bener. Allah suruh kita enggak makan dari pagi sampai maghrib. Sayang apa jahat? Sayang. Kenapa? Karena perintah Allah. Satu tuh. Assalamualaikum. Biar paham ya. Yang Ustaz mau kasih tahu, itulah fungsinya Bapak dan Ibu. Jika kita mencerna perintah-perintah Allah, harus dicerna terlebih dahulu dengan iman. Assalamualaikum. Sampai di sini kira-kira paham nggak? Maksud Ustaz ngerti? Sebab kalau akal saja yang digunakan, ini bisa saja ditolak sama akal. Paham? Setelah iman dikedepankan, baru akal dipakai. Kata Allah Ta'ala, kalian puasa. Lapar-laparlah kalian dari pagi sampai dengan maghrib. Entar kalau kalian menjalankan, kalian sudah rasakan, baru kalian akan tahu hikmahnya apa, manfaatnya apa, gitu. Assalamualaikum. Apa salah satu hikmah dan manfaat puasa coba? Tidak lain dan tidak bukan kata Nabi, sumu tasihu. Puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Tuh. Assalamualaikum. Ibu pernah nggak di sini ngerasain dioperasi? Ada yang pernah dioperasi? Ada yang pernah ada. Biasanya kalau orang dioperasi sebelumnya disuruh ngapain? Puasa. Secara ilmu kedokteran diakuin. Nah ternyata ketika dilihat ini puasa, yang nyuruh dokter bukan. Oh bukan. Sebelumnya perintah puasa itu sebelum dikenal dengan ilmu kedokteran, Islamlah yang punya. Salah satu daripada hikmah kita berpuasa tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi sehat. Alhamdulillah. Sehingga yang namanya perut kita istirahat. Betul apa betul? Berbagai macam toksin. Apa itu toksin ya? Kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita selama 11 bulan itu keluar. Orang yang biasanya asam lambung aja nih, Ustaz ini punya penyakit asam lambung. Ibu tahu asam lambung? Kalau telat makan kira-kira naik nggak? Tapi ketika puasa malah enggak. Betul apa betul? Itulah hikmah daripada salah satu perintah-perintah Allah dan sekian banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kembali lagi kepada persoalan awal bahwa memahami daripada perintah, memahami daripada agama itu harus terlebih dahulu diterima dengan iman. Maka oleh karena itu yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang beriman. Allah Ta'ala nggak panggil ya ayyuhal muslimun. Hai orang-orang Islam, hai orang-orang yang beragama Islam, hai kalian seorang Muslim, nggak dipanggil sama Allah Ta'ala begitu. Kenapa Ibu? Kira-kira hikmahnya? Seperti itu. Udah tahu belum? Bilang aja kalau belum. Belum. Udah tahu belum? Belum. Gitu ya. Sekali lagi udah tahu belum? Pakai begini dong. Pakai begini. Udah tahu belum? Coba kok ya.
sesuai kenyataan. Banyak orang-orang yang beragama Islam saat bulan puasa datang enggak semuanya puasa. Benar apa benar? Di daerah sini ada nggak kalau bulan Ramadan orang puasa ada yang nggak puasa? Mana orangnya? Loh, kenapa mereka nggak puasa? Karena imannya nggak terpanggil. Tuh. Yang dipanggil itu imannya. Sampean orang Islam, ya kalau sampean punya iman yang bagus, yang benar, maka apapun perintah Allah Subhanahu wa taala bakal kalian kerjakan. Walaupun kalian rasa berat, maka dengan iman tersebut akan terasa ringan. Itulah kenapa walaupun bapak dan ibu kemudian di bulan puasa melaksanakan ibadah puasa, tapi kegiatan bapak dan ibu tetap jalan. Kenapa ibu-ibu kagak mau buka? Padahal tak lebih berat. Bukan jawabannya itu, karena iman. Benar. Nih, Ustaz mau tanya, ibu-ibu sama bapak-bapak kalau masih kecil disuruh puasa sama orang tua mau nggak? Disuruh ya? Anak-anak kita juga disuruh ya? Itu dia puasa karena Allah apa karena takut sama kita? Karena takut sama orang. Maka oleh karena takut sama orang tua, di depan kita bisa puasa, di belakang kita korupsi. Ah, nggak ada mama kui lah. Ada yang begitu? Siapa yang pengalaman tunjuk tangan? Betul. Ustaz masih kecil, lagi puasa karena takutnya sama orang tua, ke musola, ke masjid, ke langgar, tetap sholat mah sholat. Tapi giliran di tempat ngambil wudhu, tempat wudhu, masukin air banyak, keluar ini, sisanya kemana sisanya? Sisanya kemana? Gini, betul enggak? Tapi ketika kita udah besar, apa kita kemudian melakukan hal itu? Walaupun di tempat duduk, di sini kita lagi ngambil air wudhu, di samping ada orang, kita minum tuh air wudhu, di samping kita tahu nggak kalau kita minum? Tahu nggak? Tapi kenapa kita nggak melakukan itu sebagaimana kita melakukannya saat kita kecil? Karena ketika kita udah dewasa, kita paham yang memerintahkan ini bukan lagi orang tua kita, yang kita bisa bersembunyi daripadanya, yang di belakangnya kita bisa minum, di depannya kita belakang nggak minum dan nggak makan. Tetapi di sini saat ini ketika kita dewasa, kita paham dan kita ngerti bahwa Allah yang memantau kita dimanapun kita berada, Allah yang maha tahu apa yang kita lakukan, sehingga dimanapun kita berada, walaupun orang lain tidak mengetahui kita makan dan minum, Allah mengetahui kita makan dan minum. Betul atau betul? Benar apa benar? Maka salah satu daripada hikmah berpuasa adalah seseorang jikalau mengamalkan apa yang terdapat di dalam pelajaran puasa, maka dia akan takut kepada Allah. Betul atau betul? Kenapa? Karena dia tahu Allah ini maha tahu. Dimanapun saya berada, pasti Allah tahu. Apapun yang saya lakukan, Allah pun maha tahu. Kalau saya melakukan dosa, Allah maha tahu. Kalau saya melakukan ibadah, Allah maha tahu. Nanti kalau saya melakukan maksiat, Allah melihat saya malu. Kira-kira jadi nggak ngelakuin maksiat? Jadi nggak ngelakuin dosa? Inilah fungsinya kenapa yang namanya ibadah puasa bapak dan ibu, pertama mampu menjadikan seseorang bertakwa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan menjadikan seseorang jujur, ikhlas. Itulah kenapa Nabi katakan dalam hadis kursinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-shaumu li wa ana ajizi bih." Puasa itu untukku dan aku
ini? Jelas sama enggak? Kalau ibadah yang lain orang bisa ria. Kemungkinan besarnya ria itu banyak besar. Bukan berarti orang berpuasa juga enggak bisa ria, bisa saja. Tetapi secara praktek nilai daripada ria tersebut lebih besar ketimbang ibadah puasa. Maksudnya bagaimana sih Ustaz? Contoh, kita kedatangan tamu di bulan bukan Ramadan. Ada nggak orang yang puasa sunnah? Senin, Kamis, betul ya? Pertengahan bulan 13, 14, 15, betul nggak? Belum lagi kalau Dzulhijjah dan seterusnya ada waktu-waktu tertentu ibadah puasa sun. Ada orang yang juga puasa Nabi Daud. Tahu puasa Nabi Daud nggak? Ada yang tahu puasa Nabi Daud? Yang gimana tuh? Udah tahu atau belum? Jawab, udah tahu atau belum? Geleng, udah tahu atau belum? Belum. Puasa Nabi Daud itu puasa sunnah yang sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Pernah lihat orang puasa seperti itu? Itu namanya puasa Nabi Daud. Itu pun hukumnya sunnah, betul nggak? Ibu nih datangan tamu nih, disediain sama ibu minumnya, makannya, kan gitu ya. Silakan minum, makan. Nggak minum dia, diam. Waduh, ini orang kayaknya nggak mau hormati saya. Ternyata ketika kita paksa, ayo silakan minum. Enggak bu, mohon maaf, saya sedang puasa. Artinya kita tahu nih orang lagi puasa kalau dia ngomong. Kalau dia nggak bicara, dia nggak bercakap. Bercakap tuh orang sini ngomong. Hah? Bicara bahasa sini apa? Cakap. Oh, bekece. Bekece. Kalau orang ini nggak bekece gitu ya. Kalau kawan ini nggak bekece gitu ya. Itu bahasa sini ya. Kita nggak tahu, betul nggak? Tapi kalau misalkan ibu ngeliat nih, temennya bawa mukena, mau ngapain? Udah tahu belum? Kalau kita nggak nanya, kita tahu nggak kalau nih orang mau sholat? Bawa mukena. Berikut. Tahu apa enggak? Tahu. Tapi orang puasa kalau ditanya, nggak ditanya, tahu nggak dia sedang puasa? Maka puasa mengajarkan apa? Nilai-nilai keikhlasan kepada Allah. Wajar, makanya Allah bilang saya yang akan memberikan pahalanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu juga diwajibin puasa. Betul apa enggak? Ujungnya apa ayatnya? Bunyi ayatnya ujungnya ada yang hafal? La'allakum, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa itu menjadikan orang Islam sebagai orang yang punya iman dan juga bertakwa, gitu loh. Loh, bagaimana orang berpuasa bisa jadi orang bertakwa kalau orang Islamnya mengamalkan apa yang ada pada pelajaran ibadah puasa. Puasa mengajarkan kita takut kepada Allah dan hanya kepada Allah. Umpamanya dibawa sama orang yang suka dagang, dibawa sama orang yang suka berdagang di pasar. Orang berdagang punya timbangan nggak biasanya? Punya timbangan. Nilai puasa dibawa ke dalam kehidupan pribadinya sebagai pedagang. Kira-kira bakal curang atau enggak timbangannya? Curang apa enggak? Kenapa enggak? Karena dia tahu kalau timbangannya dikurangin, Allah yang tahu. Begitu kan? Jadi jujur enggak dia sebagai pedagang? Orang jujur bagus apa enggak? Orang
bagian daripada sifat orang bertakwa atau tidak? Benar atau enggak? Artinya kan nilai puasa ini kalau dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, jadi apapun kalian, maka kalian bakal jadi orang bertakwa. Itu maksudnya. Ketika kalian jadi pejabat, ketika kalian jadi penguasa, ketika nilai-nilai puasa itu dibawa oleh kalian, kalian takut kepada Allah. Saya mau korupsi deh, lumayan ini, gitu kan. Bisa kaya saya ini. Tapi kemudian dia berhenti, tidak. Rakyat boleh tidak tahu, rakyat boleh nggak melihat, tapi kan Allah melihat, Allah kan maha tahu. Jadi korupsi apa enggak? Jadi korupsi apa enggak? Kenapa enggak? Takut kepada Allah. Karena puasa hanya sebagai seremonial doang. Tahu seremonial? Sebatas lewat, rutinitas. Nggak tahu tuh rutinitas. Tahun lewat, puasa, ya udah puasa. Tahun depan lagi datang puasa, ya udah puasa. Tapi nilai-nilainya nggak diambil dan tidak dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak akan punya dampak pada pribadi orang tersebut. Itu maksud Ustaz. Pejabat banyak yang puasa nggak? Ada yang puasa nggak? Tapi korupsinya jalan apa enggak? Bener apa bener? Betul apa betul? Karena masalahnya orang kalau puasa, jadi apapun dia akan jujur. Kalau nilai-nilai ini dibawa, kira-kira rakyat bakal sejahtera atau enggak? Sejahtera. Betul apa betul? Dan yang menarik di akhir ayat ini sebagai penutup nih ya, udah ya, ceramahnya gak usah lama-lama ya. Udah apa terus? Terus. Udah paham belum? Belum. Dari tadi bisa ceramah belum paham-paham. Lihat akhirnya, la'allakum tattaqun. La'alla itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya semoga. Semoga, supaya, agar, mudah-mudahan. Nah dalam bahasa Arab istilahnya tamani atau litaraji, kata yang mengungkapkan harapan. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau bicara agar udah pasti jadi atau belum tentu jadi. Assalamualaikum. Kalau maksudnya berharap, yang namanya harapan udah pasti jadi atau bisa juga nggak jadi. Assalamualaikum. Jawab. Bisa iya, bisa enggak, betul nggak? Namanya harapan, betul ya? Tapi kalau kalimat la'alla itu dipergunakan di dalam Al-Quran, artinya sebagai firman Allah, maknanya artinya berubah. Bukan lagi litamani atau litaraji, tapi maknanya litahqiq. Apa itu Ustaz litahqiq? Kepastian. Jadi artinya bagaimana Ustaz? Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu juga berpuasa. La'allakum tattaqun, kalau kalian benar-benar berpuasa dengan iman, kalian puasa benar-benar mengamalkan nilai-nilai puasa. La'allakum tattaqun, kata Allah, pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Subhanallah. Dan yang menariknya lagi, kata tattaqun itu digunakan dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari fi'lun, kata kerja. Mudhari yaitu kata kerja sedang atau akan. Sedang atau akan. Berarti kalau dikatakan pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa, sifat ketakwaannya itu terus menerus karena sedang yang namanya fi'il mudhari itu gitu kan. Jadi ketakwaannya itu terus menerus sampai kapan? Sampai dia mati. Dan itulah harapan daripada hikmah kalian berpuasa. Paham atau paham? Berarti ceramahnya indahan.
Kan nggak ada di. Udah jelas belum? Belum. Tuh, bohong. Tadi bilang udah. Sebagai sebuah kesimpulan Bapak dan Ibu ya, jadi tidak ada di dalam perintah Allah itu yang tidak punya nilai kebaikan di dalamnya. Sekalipun itu terasa kurang baik bagi pemikiran kita, tapi ajaran Islam itu adalah ajaran yang membawa rahmatan lil alamin. Betul atau betul? Saya lagi jawab yang kompak, jelas? Paham? Kalau udah jelas udah paham, udah. Oh belum? Udah ya? Ustadznya udah serang. Ya. Begitu. Kok bicara apa maksudnya? Nggak dipaksa. Pokoknya kita hanya sekedar mengajar. Lagi ketul. Ketul. Oh, lupa. Oh, mungkin tuh.